Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar P3K 2024 yang paling up to date tentunya ya di channelnya Kak Furkan. Oke, di sini memang sudah masuk pendaftaran periode tahap 2 ya P3K ini, jadi teman-teman bisa bersiap dari sekarang. Oke, langsung saja kita ke informasinya ya Bapak Ibu ya. Di sini 22 November part 4. Jadi ini video keempatnya di channel Kak Furkan ya. Untuk hari ini Kak Furkan bakalan membahas tentang bagaimana peluang ya Bapak Ibu guru nanti di PPK tahap 2 ini kira-kira peluangnya itu seberapa besar ya untuk diterima menjadi ASN PPPK di tahun 2024 ini, tentunya di tahap 2 Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama, ini ada mekanisme seleksi. Di sini yang pertama itu adalah pelamar prioritas, itu ada XTHK 2, non-ASN terdata di database BKN, dan non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintahan. Nah, di sini syaratnya non-ASN ini aktif bekerja di instansi pemerintahan ini harus 2 tahun secara berturut-turut. Jadi nggak boleh ya kan. Jadi misalkan jeda 1 tahun, 2 tahun itu nggak boleh. Jadi keluar terus masuk lagi itu nggak boleh. Jadi harus pure 2 tahun berturut-turut seperti itu. Nah, seleksinya itu gimana Kak? Seleksinya itu menggunakan CAT, di mana nanti kelulusan itu berdasarkan peringkat terbaik. Seperti itu. Jadi bisa disiapkan dari sekarang untuk teman-teman yang ingin mendaftar di P3K di tahap 2 ini tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Dan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kriteria tuh. Pelamar dan pengisian formasi P3K itu diprioritaskan secara berurutan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada seleksi PPK JF guru dan PPK JF kesehatan, jabatan fungsional kesehatan. Nah, di sini seleksi P3K ini nggak usah seleksi kalau pelamar prioritas. Nah, ini kalau kesehatan di sini D4 bidang pendidik. Oke, mantap jiwa. Kemudian di sini jenis seleksi PPPK-nya itu ada XTHK 2. Ini urutan yang lumayan atas ya Bapak Ibu ya. Seleksi PPK JF guru ini diperuntukkan untuk XTHK 2. Ini juga ada XTHK 2. Ini biasanya umurnya sudah 40 tahun ke atas Bapak Ibu ya, karena di sini pengabdiannya juga cukup lama banget ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga saja bisa menjadi rezeki ya kan di tahun ini, di tahap 2 ini bisa menjadi ASN P3K. Amin ya robbal alamin tentunya ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu adalah non ASN yang terdaftar di database-nya BKN. Nah, ini juga masuk peluangnya ya. Kemudian di seleksi P3K JF guru itu adalah non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar. Ini 2 tahun berturut-turut ditunjukkan dengan SK ya Bapak Ibu ya. Jadi unggah dokumennya itu hati-hati jangan sampai keliru, karena sudah kejadian di tahap 1 itu banyak yang keliru Bapak Ibu ya. Oke, dan dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi sangat disayangkan sekali Bapak Ibu ya. Kemudian non-ASN yang terdaftar di database-nya non-ASN BKN. Oke. Kemudian ini untuk tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Untuk guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar minimal 2 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian di kesehatan ada tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintahan. Oke. Kemudian pengalamannya itu ada di lulusan PPG ya kan. Nah, lulusan PPG ini juga bisa daftar ya Bapak Ibu ya. Di tahap 2 ini silakan dipersiapkan berkasnya dari sekarang. Kemudian pengalamannya seperti apa? Pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Yang pertama adalah minimal 2 tahun jenjang pemula terampil mahir penyelia dan ahli pertama. Kemudian minimal 3 tahun untuk jenjang ahli muda dan kecuali JF dosen, pengawas sekolah dan JF kesehatan. Nah ini ya Bapak Ibu sudah ditekankan ini Bapak Ibu ya, aktif bekerja instansi pemerintah selama minimal 2 tahun secara berturut-turut. Nah ini minimal 2 tahun secara berturut-turut. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 tahun secara berturut-turut. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan, ini ada pelamar yang
tidak dapat mengisi lowongan tersebut adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, karena misalkan teman-teman sudah di instansi pemerintahan, tapi notabene nggak sampai 2 tahun. Nah, berarti nanti peluangnya di sini P3K paruh waktu. Soal gajinya selisihnya nggak terlalu jauh. Itu yang direncanakan. Memang belum diresmikan, kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Urkon. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Intinya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.